Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Anissa Rahmi SPD diamanahkan sebagai pengelola Taman Pengasuhan Anak TPA Aisyah 1 Kota Bukit Tinggi. Taman Pengasuhan Anak TPA Aisyah 1 Bukit Tinggi hadir sejak tahun 2007. Terletak di jantung Kota Bukit Tinggi di antara dua pusat perbelanjaan Kota Bukit Tinggi, yaitu Pasar Ateh dan Pasar Bawah. TPA Aisyah 1 Bukit Tinggi hadir tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengasuhan anak, tetapi juga sebagai lingkungan pendidikan pertama yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Kurangnya stimulasi yang diberikan pada anak usia dini memberikan dampak yang signifikan untuk perkembangan dan pertumbuhan anak. Tidak hanya itu, beberapa tenaga pendidik masih belum bisa beranjak dari metode pembelajaran lama dan sulit untuk menyamakan persepsi terhadap pendekatan pembelajaran mendalam. Tantangan yang saya hadapi dalam pengembangan program ini tentunya berasal dari pola asuh orang tua yang cenderung overprotective, penggunaan digitalisasi yang belum tepat bagi anak usia dini, serta stimulasi terstruktur yang belum memadai. Saganggam berasal dari bahasa Minang yang artinya genggaman. Dalam satu genggaman terdiri dari 5 jari. Dalam kata lain, suatu satuan pendidikan tidak akan berjalan dengan sendirinya tanpa ada kemitraan dengan lingkungan sekitar. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan terhadap tenaga pendidik dalam mengembangkan strategi pembelajaran mendalam kepada anak usia dini. Genggam dan Saganggam memiliki arti kerjasama yang dijalin antara lembaga pendidikan anak usia dini dengan kemitraan yang dapat membantu pengembangan karakter yang kuat melalui dua dimensi profil lulusan yang menjadi fondasi bagi anak usia dini. Aksi menggenggam dan saganggam ini tentunya melibatkan potensi yang dimiliki oleh TPA Aisyah 1 Bukit Tinggi dengan lokasi yang strategis terletak di jantung kota Bukit Tinggi. Aksi ini melibatkan berbagai mitra atau kerjasama yang dilakukan bersama yayasan, guru, murid, orang tua, dan mitra lainnya. Dalam pengembangan karakter anak usia dini, strategi yang digunakan tentunya berhubungan dengan dimensi profil lulusan yang menjadi fondasi bagi anak usia dini. Kemandirian tidak hanya diartikan sebagai kemampuan melakukan tugas praktis, melainkan sebagai pembentukan rasa percaya diri. Sedangkan untuk komunikasi tidak hanya dikembangkan untuk menguasai kosakata, tetapi membangun kemampuan anak untuk menyampaikan keinginan, perasaan, dan merespon interaksi sosial secara positif. Literasi Saganggam menjadi jembatan efektif untuk mengasah karakter anak melalui dimensi profil lulusan dengan cara bercerita atau mendongeng. Tidak hanya itu, strategi literasi Saganggam dapat mendorong anak memiliki karakter yang unggul melalui kegiatan bercerita yang berkaitan dengan penanaman nilai dimensi profil lulusan, kemandirian, dan komunikasi. Dari literasi Saganggam menghasilkan buah tangan Saganggam yang merupakan karya cipta tenaga pendidik untuk menstimulasi perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini di TPA Aisyah 1 Bukit Tinggi. Karya ini merupakan perwujudan nyata dari konsep literasi Saganggam yang dibuat dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan kebutuhan anak usia dini. Buah tangan yang dimaksud berupa media interaktif yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk mengasah kemampuan dasar yang dimiliki anak dan menanamkan nilai kemandirian
sejak usia dini, serta mengajak tenaga pendidik untuk lebih aktif dalam menciptakan media pembelajaran interaktif dalam proses stimulasi perkembangan peserta didik. Orang tua dan mitra lainnya diajak untuk bekerja sama dalam melahirkan inovasi baru atau karya yang dapat digunakan dalam menstimulasi perkembangan anak usia dini melalui pembelajaran mendalam. Melayangkan Saganggam merupakan inovasi yang berfokus pada penguatan dimensi profil lulusan, kemandirian, dan komunikasi pada pembelajaran mendalam. Tidak hanya sekedar merespon tantangan perubahan zaman, hal ini juga mempersiapkan generasi penerus yang tangguh, percaya diri, dan mampu menjalin hubungan sosial yang positif sejak dini. Sejalan dengan visi Aisyah, melahirkan generasi yang berkemajuan, tentunya harus dimulai dari fondasi yang kokoh pada usia dini. Semoga praktik baik yang saya bagikan kepada seluruh GTK yang ada di Indonesia dapat menginspirasi kita untuk kedepannya. GTK hebat, Indonesia kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marleni. Saya adalah pengurus PAUD Aisyah 1 Bukit Tinggi. Di sini saya selaku pengurus sangat berterima kasih sekali kepada pengasuh dan pengelola PAUD yang telah melakukan program Saganggam ya untuk menstimulasi anak PAUD Aisyah 1 Bukit Tinggi, di mana program ini saling berkolaborasi satu sama lain antara guru dan stakeholder yang lainnya untuk menstimulasi pertumbuhan anak. Mudah-mudahan kegiatan ini berlanjut terus di Aisyah 1 sehingga anak-anak di Aisyah 1 bisa menjadi anak cerdas. Ya, dengan demikian saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Hamidah SPD. Saya merupakan salah seorang guru dari PAUD Aisyah Terpadu Kota Bukit Tinggi. Nah, dengan adanya program Saganggam yang diciptakan oleh kepala sekolah saya merasa terbantu dalam menstimulus perkembangan dan pertumbuhan anak melalui pembelajaran mendalam. Dan dengan adanya buah tangan Saganggam membantu saya menciptakan media interaktif untuk menstimulus perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini. Semoga program ini dapat terus berjalan dan menginspirasi lembaga lainnya. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Febrina Sari, orang tua dari Atorik Ibrahim Al-Fariski, kelas TK B6. Sebelum memasuki kelas TKB, Baim juga pernah berada di kelas kelompok bermain PAUD Aisyah 1 Bukit Tinggi. Kesan saya selama Baim belajar di kelompok bermain PAUD Aisyah 1 Bukit Tinggi, banyak hal yang patut kami syukuri terhadap perkembangan anak kami. Karena di sekolah tidak hanya diajarkan berbagai ilmu, tetapi juga berbagai adab. Metode pembelajaran yang diajarkan juga lebih menarik dan kreatif. Tidak hanya sekedar teori, tapi banyak praktek-praktek atau eksperimen-eksperimen yang diadakan di sekolah. Karena itu, kami pun sebagai orang tua juga termotivasi melakukan eksperimen-eksperimen sederhana di rumah bersama anak. Metode pembelajaran kelompok belajar Saganggam patut diapresiasi karena menekankan memacu penggunaan sensorik dan motorik anak. Anak diajarkan lebih mandiri dan lebih kreativitas. Dan tentu saja di sekolah, anak juga diajarkan sosialisasi yang baik di dunia pertemanan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.